Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu langit mendung, seperti hatiku yang kelabu. Hujan gerimis belum turun, tapi sudah terasa dingin menembus tulang. Aku berdiri di dapur rumah kecil kami, menggenggam cangkir kopi yang sudah tak lagi panas. Suamiku, Dika, baru saja berangkat kerja. Seperti biasa, ia pamit dengan ciuman di kening dan senyum tipis yang selalu menyembunyikan kelelahan. Sudah 3 tahun aku menikah dengannya. 3 tahun yang tidak bisa kusebut mudah, tapi tidak juga sepenuhnya buruk. Dika pria baik. Ia tak punya harta banyak, tapi punya hati luas yang selalu berusaha membuatku merasa cukup. Sayangnya, kebaikan itu tidak diwarisi oleh ibunya, Bu Marni. Bu Marni, mertuaku, adalah orang yang sangat memperhatikan status. Baginya, ukuran keberhasilan adalah seberapa banyak emas yang tergantung di leher, seberapa besar rumah yang dipijak, dan merek tas apa yang kau bawa saat arisan. Dan aku, menantunya, adalah wanita kampung yang menurutnya tak pantas menyandang nama keluarga mereka. Awal pernikahan, kami sudah dihiasi cacian. Waktu Dika memperkenalkanku sebagai calon istrinya, aku masih kerja sebagai kasir di minimarket. Bu Marni langsung menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai apakah aku layak berdiri di rumah mereka yang penuh dengan pajangan mewah hasil kredit. Kamu yakin sama dia, Dika? Apa kamu gak bisa cari yang lebih sepadan? Begitu katanya saat pertama kali bertemu. Waktu itu aku hanya bisa tersenyum kaku, mencoba menahan perasaan yang dicabik dari dalam. Tapi Dika memegang tanganku erat. Aku yakin, Bu. Aku yang akan hidup dengannya, bukan ibu. Kami tetap menikah, meski tanpa restu penuh. Bahkan saat resepsi, Bu Marni datang hanya sebentar. Duduk di pojok, dengan wajah masam, lalu pulang tanpa salam. Semua tamu melihat, dan desas-desus pun bertebaran. Tapi aku pura-pura tak dengar, pura-pura tak peduli. Hari demi hari, Bu Marni makin sering datang ke rumah. Entah kenapa, padahal dia sendiri yang bilang rumah kami terlalu sempit dan pengap. Tapi tiap minggu ia datang, dan tiap datang, ada saja yang dikomentari. Lemari kamu ini udah aus, beli yang baru dong. Masa menantu saya pakai lemari kayu zaman Belanda? Masa kamu tiap hari begini terus? Dika tuh kerja keras, jangan cuma bisa duduk nunggu uang belanja. Aduh, rumah ini sempit banget. Kalau punya cucu nanti taruh di mana? Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena tak ingin memperkeruh hubungan Dika dengan ibunya. Aku tahu, di balik segala benteng harga diri itu, Dika masih anak yang berbakti, dan aku tak ingin membuatnya berada di tengah api. Namun, lidah Bu Marni semakin tajam dari hari ke hari. Ia sering menyindir keluargaku juga. Pernah satu kali, ia datang membawa teman-temannya arisan, tanpa kabar. Aku sedang mengenakan daster lusuh, belum sempat mandi, karena anakku baru saja demam semalaman. Dan saat membuka pintu, Bu Marni langsung berseru keras, "Maaf ya ibu-ibu, ini menantu saya. Maklum, orang kampung, belum sempat belajar caranya jadi nyonya rumah." Tawa-tawa kecil menyambut kata-katanya. Aku berdiri kaku, malu, marah, tapi tak tahu harus membalas bagaimana. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menarik napas panjang dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk, Bu." Setelah mereka pergi, aku menangis. Diam-diam di kamar mandi. Aku merasa harga diriku ditelanjangi. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku berusaha jadi istri dan ibu yang baik. Kenapa selalu dianggap hina? Suatu hari, aku tak tahan lagi. Aku berbicara pada Dika. "Mas, sampai kapan kita harus begini? Aku bukan patung. Aku sakit hati tiap kali dia bilang aku gak pantas jadi bagian keluarga ini." Dika terdiam. Ia menggenggam tanganku, tapi tak berkata apa-apa. "Kalau Mas sayang aku, tolong katakan sesuatu. Setidaknya jangan diam saja tiap kali dia menghina keluargaku."
Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu terluka. Tapi aku juga anaknya. Aku bingung. Aku nggak tahu bagaimana cara menengahi kalian tanpa membuat satu pihak merasa tersingkir. Dan seperti biasa, aku mengalah. Aku mulai menabung diam-diam. Setiap sisa belanja mingguan aku simpan. Uang dari pesanan kue kecil-kecilan juga aku kumpulkan. Aku belajar bisnis online, jualan kerajinan tangan dari rumah. Dika mendukung, tapi ia tak tahu apa niatku sebenarnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang hanya menumpang hidup. 3 tahun berjalan. Tabunganku mulai membesar. Aku tak hanya menjual kerajinan, tapi juga mulai menerima order hampers, dan akhirnya membuka toko online kecil. Aku rekrut 2 tetangga untuk membantu. Aku catat semua pembukuan sendiri, setiap malam setelah anak tidur. Puncaknya, aku berhasil membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Aku dan Dika mulai membangun rumah baru, sedikit demi sedikit. Kami tak pakai uang pinjaman, semua dari hasil jerih payahku. Dika membantu setiap akhir pekan, dan kami mendesain sendiri rumah itu. Sederhana, tapi penuh cinta. Kami belum memberitahu siapapun, terutama Bu Marni. Karena aku tahu, ia takkan percaya sebelum melihat. Dan aku ingin, saat ia melihat, bukan hanya rumah yang akan berdiri, tapi harga diriku juga. Suatu hari, kami mengadakan acara kecil. Rumah baru sudah hampir selesai. Aku mengundang keluarga, termasuk Bu Marni. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya datang karena penasaran. Saat ia turun dari mobil, melihat bangunan 2 lantai dengan taman kecil dan teras yang luas, ia terpaku. Ini, rumah siapa? Aku tersenyum. Rumah kami, Bu. Aku dan Dika. Bu Marni menatap ke dalam, matanya menyisir interior yang masih baru. Lantai granit, lemari dapur modern, kamar anak yang sudah dihiasi lukisan dinding. Ia terdiam. Aku pikir kalian masih tinggal di rumah kontrakan itu. Aku menabung, Bu. Sedikit demi sedikit. Saya kerja dari rumah, jualan, bikin usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, ini hasilnya. Ia tak bicara lama. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia mulai melihatku berbeda. Mungkin bukan kagum, mungkin juga bukan bangga, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia tidak meremehkan. Setelah semua tamu pulang, hanya kami bertiga yang tersisa di ruang tamu. Aku, Dika, dan Bu Marni. Ia duduk diam, lalu berkata lirih. Kamu kerja sendiri selama ini? Aku kira kamu cuma di rumah saja. Aku mengangguk. Aku cuma ingin membuktikan bahwa aku juga bisa. Aku mungkin dari keluarga biasa, Bu. Tapi aku bukan perempuan lemah. Ia terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Maaf kalau aku pernah menyakiti kamu. Dan aku tahu, itu adalah awal dari lembaran baru. Tapi cerita kami belum selesai. Perjalanan masih panjang. Di balik pintu rumah baru ini, ada banyak rahasia dan luka lama yang masih tertinggal. Tidak semua bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Dan aku, meski mulai berdiri tegak, belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dan aku, meski mulai berdiri tegak, belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ada sesuatu yang tetap tinggal di dalam hatiku, seperti serpihan kaca yang tak terlihat, namun terasa setiap kali disentuh. Mungkin itu luka dari hinaan bertahun-tahun, atau mungkin kelelahan karena terus-menerus membuktikan diri. Tapi yang pasti, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Minggu berikutnya, Bu Marni tiba-tiba sering datang ke rumah baru kami. Tidak lagi membawa sindiran tajam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang ganjil. Kadang-kadang ia menatapku, lama, seolah berusaha mencari tahu apakah aku benar-benar menantu yang sama dengan yang dulu pernah ia remehkan. Rumah ini luas, ya? Lebih besar dari rumah saya malah, katanya suatu sore sambil menyeruput teh yang kubuatkan. Aku hanya tersenyum. Masih kecil, Bu, tapi cukup buat kami sekeluarga. Ia menatap cangkirnya dalam diam. Kemudian ia bertanya, kamu benar-benar bangun ini semua dari jualan kerajinan itu?
Pertanyaannya seperti peluru yang dibungkus tisu, tajam tapi dibalut manis. Iya Bu, awalnya kecil-kecilan, tapi sekarang sudah ada cabang online juga. Saya kerja keras, jawabku tanpa ragu. Bu Marni tertawa kecil, getir. Kamu pintar juga ya. Saya kira kamu cuma bisa masak dan ngurus anak. Aku tetap diam. Aku tak ingin membalas. Aku tahu, diamku adalah balasan yang lebih keras daripada kata-kata. Tapi ternyata, kedatangan Bu Marni bukan hanya sekadar nostalgia atau kekaguman terlambat. 3 hari setelah itu, ia datang lagi. Kali ini dengan wajah gelisah. Ada yang ingin ibu bicarakan, katanya. Aku dan Dika duduk di ruang tamu, menunggu. Lalu ia mulai membuka cerita tentang bisnis keluarga yang sedang goyah. Ternyata toko perabot milik suaminya bangkrut. Mereka menunggak utang hingga ratusan juta, dan sekarang sedang diincar debt collector. Aku tercekat. Aku memandang Dika, dan Dika memandang ibunya dengan tatapan antara kecewa dan cemas. Lalu ibu kesini. Ibu mau pinjam uang, potongnya, langsung dan tanpa ragu. Bukan banyak, cuma sementara, mungkin 200 juta. Aku terdiam. Dika juga. Dulu, sewaktu aku belum punya apa-apa, 1 sendok makan garam pun terasa terlalu banyak baginya untuk diberikan. Tapi kini, saat aku punya sedikit kelebihan, ia datang membawa harapan. Dika mencoba menengahi. Bu, kami belum punya uang sebanyak itu. Rumah ini saja baru selesai dibangun. Tabungan kami tinggal sedikit. Tapi dia kan pengusaha sekarang, tunjuknya padaku. Kalian bisa, kalau mau. Suaranya meninggi. Dan disitulah aku tahu, belum ada yang berubah. Bukan karena ia tak bisa menerima aku, tapi karena sekarang ia merasa membutuhkan aku. Ibu. Ucapku pelan, namun tegas. Saya tidak keberatan membantu. Tapi saya juga punya keluarga yang harus dijaga. Bisnis saya belum sebesar itu. Kalau saya salah langkah, semuanya bisa runtuh. Ia menatapku tajam. Lalu berdiri. Saya tahu. Saya memang salah selama ini. Tapi sekarang saya benar-benar butuh bantuan. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Dan ia pergi. Dika tak mengejarnya. Aku tahu, itu keputusan yang berat. Tapi kami tak bisa selalu menjadi tempat bergantung, tanpa dipandang sebagai keluarga sungguhan. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berpikir keras. Aku ingin membantu, tapi aku juga tahu, bila aku menuruti permintaan Bu Marni, itu akan membuka pintu baru. Pintu ketergantungan yang bisa jadi tak pernah tertutup lagi. Pagi harinya, aku menelepon ibuku. Aku butuh suara perempuan bijak dalam hidupku. Ibu, kalau kita bisa bantu orang yang dulu selalu meremehkan kita, apa kita harus bantu? Ibuku diam sejenak, lalu berkata, kalau hatimu tenang setelah melakukannya, lakukanlah. Tapi, kalau itu hanya akan membuat luka lama berdarah lagi, lebih baik kamu pilih yang bikin kamu bisa tetap berdiri. Jawaban itu menghujam. 2 minggu setelah pertemuan terakhir, Bu Marni tak datang. Tapi kabar datang dari saudara jauh bahwa rumahnya sudah dijual. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil. Aku tahu, hidupnya berubah drastis. Sampai suatu hari, Dika menerima surat undangan dari Bu Marni, ulang tahunnya. Dia ulang tahun tapi di rumah kontrakan kecil. Dia undang kita. Aku mengangguk. Kita harus datang. Saat kami tiba, suasana rumah itu sangat berbeda dengan rumah lamanya. Tak ada sofa mewah. Tak ada lampu kristal. Yang ada hanya tawa kecil cucunya saat melihat neneknya menyambut di pintu dengan mata sembab. Aku kira kalian gak akan datang. Aku memeluknya. Hangat. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku sudah terlalu lelah menyimpan luka. Dan di hari itu, aku tahu, aku bukan lagi menantu yang dihina. Aku adalah bagian dari keluarga yang selama ini harus kuperjuangkan, bahkan ketika yang lain menyerah lebih dulu. Tapi jalan kami belum selesai. Malam itu, saat kami hendak pulang, Bu Marni memanggilku ke dapur. Aku minta maaf lagi. Tapi boleh aku bantu kamu di bisnis? Aku gak mau jadi beban. Aku mau kerja. Aku menatap wajah tuanya yang mulai letih.
Di balik semua luka yang ia beri, ada sedikit penyesalan yang kutemukan di sana. Dan aku tahu, mungkin inilah bentuk pengakuan yang paling jujur yang bisa ia berikan. Dan aku tahu, mungkin inilah bentuk pengakuan yang paling jujur yang bisa ia berikan. Tapi yang tidak aku tahu, pengakuan itu ternyata hanya permukaan dari badai besar yang akan datang. Sejak hari itu, Bu Marni mulai sering datang ke rumah lagi. Tapi kali ini dengan sikap berbeda. Ia membantu membungkus pesanan, kadang ikut membersihkan rak-rak barang, bahkan sekali waktu mencuci piring tanpa disuruh. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti ibu mertua yang menganggapku bagian dari keluarganya. Namun dalam hatiku, ada yang masih waspada. Aku tetap menyambutnya dengan ramah, meski aku belum sepenuhnya percaya. Karena luka-luka lama tak bisa sembuh hanya dengan pelukan. Dan benar saja, perlahan aku mulai menyadari sesuatu yang janggal. Pesanan-pesanan pelanggan mulai salah kirim. Beberapa barang hilang dari gudang kecil di belakang rumah. Awalnya aku pikir aku yang salah hitung, tapi setelah 2 minggu berturut-turut kerugian tercatat dalam pembukuan, aku mulai curiga. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Maka aku memutuskan memasang kamera kecil tersembunyi di ruang penyimpanan. Aku bahkan tak memberitahu Dika, karena aku tahu, kalau ternyata kecurigaanku keliru, luka itu bisa menjalar kemana-mana. 3 hari kemudian, aku melihat rekamannya. Tanganku gemetar. Dalam video itu, Bu Marni terlihat memasukkan beberapa produk ke dalam tas kain hitamnya, lalu menyembunyikannya di bagasi mobil. Bukan hanya 1 kali, tapi beberapa hari berturut-turut. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk merusak kepercayaan. Aku merasa seperti disambar petir. Tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kehilangan barang, atau kehilangan kepercayaan yang baru mulai tumbuh. Malam itu, aku duduk berdua dengan Dika di ruang makan. Anak kami sudah tidur, dan rumah sunyi. Aku tahu ini berat, kataku. Tapi, aku harus tunjukkan sesuatu. Kutunjukkan rekaman itu. Dika menatap layar tanpa suara. Wajahnya pucat. Air matanya jatuh perlahan. Aku nggak tahu harus gimana, sayang. Katanya dengan suara bergetar. Aku nggak pernah sangka. Bukan kamu yang salah, ucapku pelan. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Ini bisnis kita. Kalau aku diam, semua bisa hancur. Kami memutuskan untuk bicara langsung dengan Bu Marni, tapi dengan hati-hati. Kami undang ia datang ke rumah, tanpa menyebutkan apa-apa. Dan saat ia datang, membawa senyuman yang dulu terasa dingin, aku mencoba menahan gejolak dalam dadaku. Bu, kami tahu ibu sedang butuh uang. Kami pun tak ingin ibu merasa malu untuk bicara. Tapi, ada yang perlu ibu jelaskan. Aku memperlihatkan rekaman itu. Wajahnya berubah. Tangan yang tadi memegang gelas teh mulai gemetar. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma pinjam nih. Aku mau balikin, sungguh. Aku malu kalau harus minta lagi. Bu, ini bukan soal pinjam atau minta. Ini soal kejujuran. Ia menunduk. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi daster yang sudah kusam. Aku terlalu malu. Setelah semua yang kulakukan, ke kamu dulu. Aku nggak tahu gimana caranya minta tolong tanpa rasa hina. Dan disitulah aku sadar. Kadang, orang yang paling keras kepalanya, sebenarnya juga yang paling rapuh di dalam. Aku menatap Dika. Ia menahan napas, lalu bangkit dan memeluk ibunya. Aku tahu, luka itu belum sembuh. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, kita bertiga sedang mencoba untuk menyembuhkan bersama. Setelah hari itu kami membuat kesepakatan. Bu Marni tetap bisa membantu usaha, tapi dengan sistem yang transparan. Ia setuju untuk digaji secara resmi, dan segala transaksi diawasi bersama. Aku memberinya tugas ringan, yang sesuai dengan kemampuannya. Ia mulai belajar mencatat pesanan, melayani pelanggan, bahkan ikut promosi lewat media sosial yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Lambat laun, ia mulai berubah. Lebih sabar, lebih pendiam, dan kadang ia menatapku dengan mata yang tidak lagi menilai, tapi mengagumi. Namun hidup, seperti biasa, tidak membiarkan kami bernapas terlalu lama.
Suatu sore, saat kami sedang membungkus pesanan untuk lebaran, seorang pria datang ke rumah. Tubuhnya tinggi besar, dengan wajah penuh amarah. "Apa ini rumahnya Marni?" Suaranya keras. Aku menatap Dika. Bu Marni keluar dari dapur, dan begitu melihat pria itu, wajahnya langsung pucat pasi. "Kau pikir bisa kabur? Begitu saja ya?" teriak pria itu. Ternyata, ia adalah salah satu penagih utang yang selama ini dicari-cari Bu Marni. Ia marah karena tak bisa menghubungi lagi, dan begitu tahu Bu Marni tinggal bersama kami, ia datang dengan ancaman. "Kalau kau nggak bisa bayar, anakmu yang akan tanggung semuanya." Aku berdiri di antara mereka. "Jangan berani-berani ancam keluarga saya." Pria itu maju selangkah, tapi Dika langsung menghadang. "Apapun urusan ibu saya, kami akan selesaikan. Tapi jangan datang dengan ancaman. Keluar dari rumah kami sekarang juga." Akhirnya, setelah perdebatan panjang, pria itu pergi. Tapi aku tahu, masalahnya belum selesai. Jumlah utangnya masih menggantung. Dan kini, bukan hanya Bu Marni yang harus menanggung akibatnya, kami juga terseret di dalamnya. Di malam yang gelap, aku berdiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang jauh. Dika berdiri di sampingku, memegang tanganku. "Aku takut," bisiku. "Aku juga," jawabnya. "Tapi kita udah sejauh ini. Kita nggak boleh mundur." Dan dalam diam, kami tahu, badai belum berakhir. Tapi kali ini, kami akan menghadapinya bukan sebagai menantu dan mertua yang saling curiga. Kami akan menghadapinya sebagai keluarga. Kami akan menghadapinya sebagai keluarga. Tapi ternyata, makna keluarga tak semudah itu untuk dijalani ketika kepercayaan, tanggung jawab, dan luka lama bertabrakan di titik yang sama. Esok paginya, suasana rumah seperti medan perang yang baru saja reda. Bu Marni duduk termenung di meja makan, tak menyentuh sepiring nasi goreng yang kubuat. Wajahnya kuyu, matanya sembab. "Aku mau pergi," katanya tiba-tiba. Aku menghentikan langkah, memandangnya. "Pergi kemana, Bu?" "Keluar dari rumah ini. Aku nggak mau terus membebani kalian. Aku tahu kehadiranku cuma bikin masalah." Aku mendekat, duduk di depannya. "Ibu, ini bukan soal beban. Kami cuma butuh kejujuran. Kami mau bantu, asal ibu juga mau terbuka." Air matanya menetes. "Aku malu nih. Malu karena semua yang dulu aku sombongkan ternyata cuma sementara. Aku hina kamu karena kamu miskin. Tapi aku nggak sadar. Aku yang miskin sebenarnya. Miskin hati." Hatiku menghangat, tapi juga nyeri. Tak ada kemenangan dalam momen seperti ini. Hanya rasa getir karena ternyata semua ini bisa dicegah andai lebih cepat saling memahami. Dika masuk, duduk di samping ibunya. "Bu, kita selesaikan bareng-bareng. Tapi ibu jangan pergi. Kami butuh ibu di sini. Anak-anak juga." Bu Marni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar dalam isakan pelan. Aku menyentuh bahunya, mencoba mentransfer sedikit kekuatan yang kupunya. Karena sekarang, kami tak lagi berdiri di sisi berseberangan. Hari-hari berikutnya, kami mulai mencari jalan keluar dari masalah utang. Kami menjual salah satu kendaraan, dan aku menghubungi seorang rekan bisnis yang pernah menawarkan investasi. Untungnya, ia masih tertarik bergabung. Dana yang ia suntikan bisa digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar beban Bu Marni. Tapi, konsekuensinya besar. Aku harus menggandakan produksi, menjaga kualitas, dan mengurus marketing lebih intens. Waktu tidurku terpangkas. Aku hampir tak sempat menemani anak-anak belajar. Bahkan Dika mulai mengeluh karena kami jarang makan malam bersama. Suatu malam, aku pulang dalam keadaan letih. Pintu rumah terbuka sedikit, lampu ruang tamu masih menyala. Di dalam, aku melihat anakku menangis di pelukan Dika. "Mama gak pernah ada," katanya. Suara kecilnya bergetar. Tanganku yang memegang tas belanja lunglai. Dadaku sesak. Aku berusaha menahan air mata, tapi gagal. Perlahan aku masuk, meletakkan barang belanjaan, lalu duduk di samping mereka. "Maafkan Mama, sayang. Mama cuma lagi berjuang,
Bukan buat mama sendiri, tapi buat kita semua. Dika meraih tanganku. Aku tahu kamu capek, tapi kita nggak bisa ganti luka yang satu dengan luka yang lain. Malam itu, kami bicara. Lama. Tentang batas, tentang prioritas, dan tentang alasan awal kami memulai semua ini. Aku sadar, jika aku terlalu tenggelam dalam balas dendam yang terselubung kesuksesan, maka aku justru sedang mengulang kesalahan yang dulu aku benci dari Bu Marni. Mengorbankan keluarga demi harga. Di ribuan keesokan paginya aku mengambil keputusan besar. Aku serahkan urusan operasional harian ke 2 orang staf baru yang kubina. Aku fokus pada strategi dan pengawasan saja. Aku kembali menyempatkan diri mengantar anak ke sekolah, menyiapkan sarapan bersama Bu Marni, dan bicara lebih banyak dengan Dika. Dan anehnya, saat aku mulai melepaskan sedikit kendali, semuanya justru berjalan lebih baik. Reputasi bisnisku membaik karena pelayanan lebih stabil. Staf merasa dipercaya, pelanggan mulai loyal. Namun, ketenangan itu lagi-lagi diguncang. Suatu sore, seorang wanita muda datang ke rumah. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya tajam. Ia langsung meminta bicara 4 mata denganku. "Aku Sarah," katanya. Aku mengernyit. "Sarah, dulu aku kerja di toko mertua kamu. Aku juga pernah dekat sama suamimu. Bahkan, kami sempat hampir menikah." Darahku terasa turun ke kaki. Mulutku kering. "Apa maksud kamu datang ke sini?" tanyaku, berusaha tenang. "Aku cuma mau bilang, Bu Marni gak pernah suka kamu karena dia maunya kamu digantikan aku. Aku tahu, semua hinaan itu salah satu cara dia biar kamu mundur. Tapi, kamu tetap bertahan. Dan sekarang, dia malah tinggal di rumahmu. Aku tercekat. Perempuan ini datang tidak untuk mengungkit masa lalu, tapi seolah ingin membuka luka baru. "Kamu masih cinta sama Dika?" tanyaku. Dia tertawa sinis. "Cinta itu masa lalu. Tapi kamu harus tahu, kamu gak pernah dipilih. Kamu hanya bertahan." Aku berdiri, menatapnya lurus. "Kalau aku bertahan, itu karena aku tahu nilai diriku. Bukan karena aku tidak punya pilihan. Dan aku bersyukur, aku gak jadi kamu, perempuan yang hanya datang ketika semuanya sudah dibangun." Ia tak menjawab. Hanya tersenyum miring, lalu pergi tanpa menoleh. Hari itu, aku tak berkata apa-apa pada Dika. Tapi malamnya, saat aku baring di sampingnya, aku bertanya lirih, "Kalau dulu kamu menikah dengan dia, hidup kamu mungkin lebih mudah, ya?" Dika memandangku. Lama. "Mungkin, tapi tidak lebih berharga." Dan di tengah malam yang sepi, aku menangis. Bukan karena cemburu, tapi karena ternyata cinta yang diuji dan tetap bertahan, itu jauh lebih dalam daripada cinta yang sekadar mulus sejak awal. Namun jauh di sudut hati, aku tahu masa lalu belum sepenuhnya pergi, dan badai yang lebih besar mungkin saja sedang menunggu di tikungan berikutnya. Dan badai yang lebih besar mungkin saja sedang menunggu di tikungan berikutnya. Dugaanku tidak meleset. 3 hari setelah pertemuanku dengan Sarah, surat panggilan datang dari kepolisian. Sebuah laporan mengenai penyalahgunaan dana koperasi lama yang dulu dikelola Bu Marni. Awalnya aku mengira itu kesalahan. Tapi setelah membaca rinciannya, aku tahu ini lebih dari sekadar kebetulan. Bu Marni terpaku di kursi saat aku menyerahkan surat itu padanya. Wajahnya memucat, tubuhnya gemetar. "Mereka akhirnya tahu," bisiknya nyaris tak terdengar. "Apa maksud ibu?" tanyaku pelan. Walau dalam hati aku sudah mulai menebak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Dulu aku sempat pakai dana koperasi buat nutup utang. Aku kira aku bisa balikin. Tapi justru makin dalam. Aku sembunyi bertahun-tahun. Kupikir sudah dilupakan." Aku menatapnya lama. Aku tahu ini bukan sekadar masalah hukum. Ini bisa jadi aib yang menyeret keluarga kami ke jurang. Apalagi bisnis kami mulai dikenal. Media sosial tak pernah tidur. Sekali saja ini tersebar habis sudah. Dika pulang sore itu dan kami bicara bertiga. Ia marah, sangat marah. Bukan karena uang, tapi karena ibunya menyembunyikan semuanya. Lagi.
Kenapa harus seperti ini lagi, Bu? Suaranya parau, matanya merah. Kita sudah coba mulai dari awal. Tapi kenapa? Ibu ulangi semuanya. Bu Marni hanya menangis. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Dan kami tahu, mungkin kali ini tidak bisa hanya diselesaikan di ruang makan dengan air mata. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kupandangi wajah Dika yang tertidur dengan napas berat. Aku tahu di dalam kepalanya sedang berkecamuk. Ia terjebak di antara cinta seorang anak dan kemarahan yang tak bisa lagi dibendung. Pagi harinya, aku mengambil keputusan. Aku temui pengacara yang dulu sempat membantu kami dalam masalah kontrak bisnis. Aku ingin tahu sejauh apa risiko yang bisa kami hadapi. Dan jawaban yang kudapat sangat jelas. Ini bisa masuk ranah pidana, hukuman penjara, atau denda besar yang bisa meluluh lantakan bisnis kami. Aku pulang dengan hati hancur. Saat masuk rumah, aku melihat Bu Marni sedang berbicara dengan cucunya di teras. Ia sedang mengepang rambut anakku, sambil bercerita tentang masa mudanya. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu, di balik senyum itu ada badai lain yang sedang ia sembunyikan. Malamnya, ia mendekatiku, duduk pelan di sampingku yang sedang mengaduk teh tawar di meja dapur. "Terima kasih karena nggak pernah ngusir aku," katanya pelan. Aku hanya menatapnya. "Aku akan menyerahkan diri," lanjutnya. "Aku nggak mau masa laluku menghancurkan masa depan kalian." Aku terdiam. Ingin menahan, tapi juga ingin menghormati keberanian yang baru muncul sekarang. "Kalau ibu yakin, kami akan temani. Tapi janji satu hal, Bu. Jangan lagi menyimpan apapun dari kami." Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketegaran dalam dirinya yang tak pernah muncul sebelumnya. Mungkin karena kali ini, ia tahu, ia tak sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Marni mendatangi kantor polisi dengan ditemani aku dan Dika. Proses hukum pun berjalan. Media lokal mulai mencium berita itu, tapi kami segera membuat pernyataan terbuka di media sosial bahwa ini adalah bagian dari masa lalu yang sedang kami benahi bersama. Komentar publik terbagi. Ada yang menghujat, ada yang mendukung, tapi banyak juga yang mulai mengagumi kejujuran kami. Ironis, bukan? Yang dulu dihina karena miskin, sekarang justru menjadi tempat sandaran dari mereka yang pernah merasa lebih tinggi. Selama proses itu, aku dan Dika makin solid. Anak-anak kami dijauhkan dari sorotan. Kami memilih menutup beberapa akun media sosial sementara waktu dan fokus pada bisnis offline. Aku mulai mengajar ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar, membuat produk yang kami pasarkan, membuka lapangan, kerja kecil-kecilan. Kami tak kaya raya, tapi kami mulai menjadi sumber rezeki bagi banyak keluarga. Dan itu rasanya lebih membanggakan daripada apapun yang pernah kucapai sebelumnya. Sampai pada suatu siang, seorang pria berdasi datang ke rumah. Ia mengaku dari sebuah lembaga sosial yang pernah menerima bantuan dari koperasi lama tempat Bu Marni bekerja. "Tindakan ibu kalian secara tidak langsung pernah menyelamatkan yayasan kami dari tutup," katanya. Saat itu, ia diam-diam menyalurkan dana pribadi untuk menutupi defisit. Kami datang bukan untuk menuntut, tapi untuk berterima kasih. Aku dan Dika saling pandang. Air mataku menetes pelan. Ternyata, kebaikan kecil yang dulu ia lakukan menjadi penyeimbang dari kesalahan besar yang ia sembunyikan. Dan di momen itu, aku sadar, tak ada manusia yang sepenuhnya buruk. Tak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Tapi ketika kita memilih untuk bertahan, untuk saling memaafkan, dan menata ulang puing-puing yang berserakan, kita sedang membangun rumah yang lebih kuat dari sebelumnya. Rumah yang tidak dibangun dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk memperbaiki, dan mungkin itulah arti sesungguhnya dari keluarga. Dan mungkin itulah arti sesungguhnya dari keluarga. Namun aku mulai menyadari, makna keluarga bukan hanya tentang memaafkan, tapi juga tentang keberanian menghadapi luka yang belum pernah disentuh. Luka yang lebih dalam, lebih tua,
dan selama ini bersembunyi di balik senyum pura-pura dan rutinitas harian. Beberapa minggu setelah kunjungan pria dari lembaga sosial itu, keadaan tampak lebih tenang. Bu Marni menjalani proses hukum dengan kooperatif. Kami diberitahu bahwa karena itikat baik dan usia lanjutnya, ada kemungkinan ia tidak harus menjalani hukuman berat, melainkan pengawasan dan restitusi. Sebuah kelegaan kecil di tengah gelombang besar. Namun saat kami semua mulai bernapas sedikit lega, telepon dari seorang wanita tak dikenal menghancurkan kedamaian yang mulai kami bangun. "Apakah Anda menantu Bu Marni?" Suara itu datar, tegas. "Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya?" "Saya adalah putri dari Pak Herman, suami pertama Ibu Marni. Saya saudara tirinya Dika." Darahku terasa berhenti mengalir. "Apa maksud Anda? Apa Dika tidak tahu bahwa sebelum dia lahir, Ibu Marni sudah pernah menikah dan meninggalkan ayah saya begitu saja? Bahkan membawa serta sebagian besar harta warisan yang seharusnya untuk kami." Aku tak bisa menjawab. Wanita itu melanjutkan dengan nada tajam. "Saya tidak peduli dengan urusan pribadi kalian. Tapi saya datang ke kota ini untuk menuntut hak keluarga saya yang dulu dirampas." Setelah panggilan itu, aku duduk diam di sofa ruang tamu selama 1 jam tak mampu bergerak. Lalu, malam itu juga, aku duduk berhadapan dengan Bu Marni di meja makan, dengan hati yang tercabik. "Ibu, apa benar?" Ia tak langsung menjawab, tapi air mukanya berubah. Wajah yang biasanya tegar, perlahan pecah menjadi retakan-retakan tua yang penuh rasa bersalah. "Dulu, aku menikah karena paksaan orang tua. Bukan karena cinta. Aku merasa terjebak. Lalu saat aku kenal ayah Dika, aku memilih pergi. Tapi ya, aku salah. Aku bawa sebagian uang warisan. Karena aku takut hidup miskin. Aku pengecut waktu itu. Aku menunduk. Ingin marah, tapi terlalu letih. Ingin bersuara, tapi dada rasanya terhimpit. Dika nggak tahu, kan? Tanyaku perlahan. Ia menggeleng. Aku nggak pernah berani cerita. Aku takut kehilangan dia. Takut dia benci sama aku. Dan ternyata, ketakutan itu kini mengarah padaku. Karena malam itu, Dika berdiri di ambang pintu, mendengar semuanya. Wajahnya kosong. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap kami dengan sorot, mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sakit, kecewa, hancur. Ia lalu keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Aku mengejarnya, tapi mobilnya sudah melaju pergi. Malam itu aku tak bisa tidur. Ponselku tak berbunyi, pesanku tak dibalas. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Dika menghilang. Keesokan paginya, ia belum juga pulang. Bu Marni menangis tanpa suara di kamarnya. Anak-anak bertanya-tanya, dan aku mencoba menyembunyikan kepanikan dari wajahku. Tapi hati ini seperti dicekik. Sore harinya, aku menerima pesan singkat. "Aku butuh waktu. Jangan cari aku dulu." Hatiku seperti runtuh. Aku tahu, ini bukan sekadar waktu. Ini adalah jeda yang bisa saja menjadi akhir, jika tidak kami hadapi bersama. Dan saat malam jatuh lagi, rumah ini terasa asing. Sepi. Hampa. Suara tawa anak-anak tak mampu menutupi kekosongan di dalam diriku. Aku berjalan pelan menuju kamar, dan saat melewati kamar Bu Marni, ku dengar ia bicara sendiri. "Aku yang hancurkan semuanya. Aku yang harus tanggung. Ya Allah, kalau memang harus ada yang pergi, biar aku saja. Jangan dia. Jangan anakku." Tangisnya pecah, tapi tak ada pelukan kali ini. Tak ada pelipur. Hanya luka yang terbuka lagi, membanjiri lantai rumah yang dulu penuh amarah, kini penuh penyesalan. Dan aku berdiri di luar pintu, menahan air mata, menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan aku berdiri di luar pintu, menahan air mata, menyadari bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Dika tak pulang. Kami tak tahu di mana dia. Ponselnya aktif, tapi tak pernah menjawab.
Aku mencoba menahan diri untuk tidak panik di depan anak-anak. Tapi saat malam tiba, saat hanya suara jam dinding yang terdengar, jiwaku seperti menjerit dalam sunyi. Bu Marni jatuh sakit. Mungkin karena stres, mungkin juga karena usia yang mulai rapuh. Tubuhnya melemah, makannya berkurang, dan sorot matanya seperti kehilangan cahaya. Aku sudah kehilangan satu anak karena kebodohanku, katanya pelan di suatu malam. Jangan biarkan aku kehilangan yang ini juga. Aku tahu, jika kami ingin menyelamatkan keluarga ini, aku harus jadi jembatan. Meski jembatan itu harus dilewati dengan luka-luka yang belum sembuh, maka aku putuskan pergi mencari Dika. Aku telusuri tempat-tempat yang biasa ia datangi. Taman tempat kami dulu sering piknik. Warung kopi tempat ia biasa duduk saat sedang pusing. Bahkan rumah teman lamanya. Akhirnya, di sebuah masjid kecil yang sepi di pinggiran kota, aku menemukannya. Ia duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit dengan mata sembab dan wajah yang jauh lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Aku tak langsung bicara, hanya duduk di sampingnya, lama, hingga akhirnya ia bersuara. Kenapa nggak pernah ada yang jujur dari awal nih? Aku menarik napas panjang. Karena orang yang kita cintai, kadang terlalu kita lindungi, sampai kita lupa, mereka punya hak tahu meskipun itu menyakitkan. Ia menunduk, bahunya gemetar. Aku muak sama semua kepalsuan ini. Aku merasa kayak hidup di atas pondasi yang rapuh. Aku juga, kataku. Tapi aku lebih takut kalau kita menyerah sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Terlalu banyak luka yang sudah kita lewati bersama. Masa kita mau menyerah di luka terakhir ini? Ia menatapku. Lama. Air mata mengalir dari matanya. Lalu pelan-pelan, ia bersandar di pundakku. Tak bicara, tapi cukup lama untuk membiarkanku tahu, ia belum menyerah. Kami pulang malam itu. Tanpa suara, tapi dengan harapan. Bu Marni menangis begitu melihat Dika. Mereka berpelukan. Tak ada kata maaf, karena air mata mereka sudah mengatakannya. Proses hukum berakhir lebih ringan dari yang kami bayangkan. Karena itikat baik dan bantuan dari mereka yang merasa tertolong dulu, Bu Marni hanya diminta membayar ganti rugi dan menjalani pembinaan sosial. Ia memilih mengabdikan dirinya sebagai relawan di panti asuhan. Tempat di mana akhirnya ia menemukan kembali dirinya yang hilang. Sarah, perempuan dari masa lalu itu, tak pernah muncul lagi. Tapi luka yang ia tinggalkan menjadi pengingat bahwa dalam hidup, yang paling menyakitkan bukanlah musuh, tapi harapan yang tak sesuai kenyataan. Keluarga Dika dari pernikahan pertama ibunya pun akhirnya datang. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk berdamai. Kami duduk satu meja, membahas pembagian hak secara adil, dan dari situ, justru tercipta sebuah pengertian yang tak pernah kami duga. Luka bisa mempertemukan mereka yang terpisah, jika ada keikhlasan. Bisnis kami perlahan tumbuh, tak lagi karena ambisi, tapi karena nilai-nilai yang kami bangun dari bawah, kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Anak-anak tumbuh bahagia, tidak dalam rumah yang mewah, tapi dalam rumah yang penuh cinta. Dan Bu Marni, suatu hari duduk di teras, rumah sambil memangku cucunya, lalu menatapku dan berkata, "Aku dulu buta oleh gengsi. Tapi kamu tunjukkan ke aku bahwa yang benar-benar kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling kuat hatinya." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Tak ada dendam, tak ada sesal, hanya cinta yang akhirnya menemukan bentuknya. Dan dari semua luka yang pernah ada, akhirnya kami membangun sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Sebuah keluarga yang sebenarnya.